Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, classmate di rumah. Wah, hari ini Jumat siang ini begitu cerah, ya kan? Karena juga melihat animo dan eh, minat gitu ya dari classmate semua sangat tinggi untuk kelas kali ini. Ini merupakan kelas perdana. Selamat datang di Sedekah Ilmu untuk Indonesia. Ini merupakan kolaborasi antara kelas bersama dan Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia dan juga tentunya didukung oleh Perpustakaan Kemendikbud. Terima kasih untuk classmate yang sudah bergabung karena memang materi kali ini sangat menarik dan juga kita mengundang narasumber-narasumber yang tentunya berkompeten yang sudah tidak asing lagi juga ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke narasumber utama yaitu Mas Hildam Dunar. Nah, saya ingin memperkenalkan seseorang, salah satu orang di balik layar kelas ini. Siapakah yang bertanggung jawab gitu ya dari kelas ini? Siapa lagi kalau bukan Bu Direktur kita. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam. Iya, baik Mbak Devi Rahmawati ya kan. Nah, ini beliau ikut bertanggung jawab nih, otaknya nih di belakang kelas ini ya, bersama kelas bersama. Mbak Devi bisa diceritain sedikit nggak Mbak tentang kelas ini Mbak? Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan rasa syukur dan selamat sebenarnya kepada teman-teman kelas bersama yang kalau nggak salah episodenya udah 1 juta berapa? Udah panjang sekali. Amin. Justru kami di UI ingin sekali belajar dari teman-teman kelas bersama untuk kalau boleh kita gandengan tangan untuk bisa berbagi. Mungkin sudah banyak yang berbagi masker, berbagi APD, dan berbagi bansos dan lain-lainnya gitu ya. Kami dari UI berharap dengan bantuannya teman-teman kelas bersama tentu saja kita bisa mengundang banyak tokoh hebat, tokoh nasional, dan bahkan mungkin mendunia, karena sekarang gara-gara YouTube kan semua orang bisa jadi tokoh dunia, untuk bisa meyakinkan kita semua yang di rumah ini untuk tetap semangat, untuk tetap mengisi diri, sehingga selepas kita nanti merdeka dari wabah corona, kita semua siap menjadi orang baru yang lebih hebat untuk menyongsong masa depan yang lebih kuat. Mantap. Pembatasan ruang gerak selama pandemi bukan berarti terbatas juga kreativitas dan intelektualitas kita ya Mbak ya? Benar banget, makanya kami terus terang terima kasih juga pada pembicara kita yang luar biasa ini. Tadi saya udah bilang beliau ini sebenarnya adalah guru besar di dunia komunikasi, seorang public speaker hebat yang mungkin nggak banyak orang yang bisa ngobrol dengan beliau. Mudah-mudahan kesempatan kali ini banyak yang daftar mau nyantri sama beliau langsung menjadi murid beliau, mudah-mudahan. Dan kehormatan untuk kelas bersama dan UI ya Mbak untuk dapat mengundang beliau ya. Langsung saja nih Mbak, kayaknya udah nggak sabar nih bapak-bapak satu ini gitu ya. Mas Hildam Dunar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Direktur, Mbak Dev. Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat semua. Dan semua teman-teman juga mudah-mudahan sehat semua. Baik, nah jadi classmate yang di rumah kayaknya udah nggak sabar nih ya kan. Mas Dima akan bawain materi apa sih gitu? Iya, jadi saya diminta sharing, berbagi. Jadi saya ini sebenarnya berbagi, bukan hanya ngasih tahu, ngajarin. Saya jauh lah dari teman-teman lain, apalagi teman-teman yang memang kuliah di komunikasi. Karena saya waktu kuliah itu jurusannya adalah teknik mesin. Iya. Komunikasi itu di Fakultas Teknik sih, teknik komunikasi. Iya, betul, teknik komunikasi. Jadi kalau untuk urusan ilmu-ilmu saya yakin teman-teman semua jauh lebih tinggi dibanding saya. Saya hanya berbagi pengalaman saya sekian lama berbicara sebagai praktisi komunikasi dan juga berbagi ke berbagai tempat di Indonesia. Kali ini yang akan diminta untuk saya berbagi adalah mengenai personal branding. Nah, ini adalah salah satu kunci buat saya untuk bisa menjadi seorang pribadi yang dikenal luas di masyarakat, yang memiliki nilai tinggi, jalan menuju sukses kalau kita memiliki personal branding yang tepat. Karena kalau salah, kita bisa dianggap remeh oleh orang banyak. Baik, berarti sudah ada materi-materi yang memang siap disampaikan oleh classmate di rumah ya? Yes, saya pendek-pendek aja dulu ya, biar nanti kita bisa diskusi ya Mas Pepe, dan sekaligus juga kita bisa tanya-jawab. Langsung kita mulai saja, Mas Hildam? Langsung. Oh, boleh. Oh, sebelumnya supaya nanti teman yang tanya jawabnya rame, saya mau bagi-bagi buku juga. Buku saya yang terakhir yang Speak for Money. Saya akan kasih satu buku Speak for Money, satu lagi buku yang
sebelumnya deh yang cinta itu motivasi. Oh iya. Oh kalau gitu saya Oke. jadi pesertanya aja deh kalau gitu. Jangan. Berdiri jadi peserta. Tapi ada syaratnya. Iya. Syaratnya nanti ikut aktif, bertanya, Baik. terus kalau mau nanya lewat Instagram saya juga boleh, @hilbramdunar, follow aja Baik. dulu kita. Terus di foto-foto materi juga boleh di-share-share supaya Baik. semakin banyak orang yang terbagi informasi sharing yang kita dapatkan hari ini. Kira-kira begitu sih niatnya. Baik. Oke, jadi silahkan di-sharing aja di Insta Live boleh, Insta Story boleh, silahkan. Oke, Siap. bicara soal komunikasi. Ini saya baru belajar caranya untuk share screen. Kita coba. Jujur. Jadi seru ya. Jujur. Oke, ini dia. Kelihatan dong? Tara. Oke, apa Ini sih dia. sebenarnya Ya, agar betul. kita bisa menjadi seseorang yang memiliki personal branding yang kuat? Karena personal branding itu adalah salah satu kunci bagi kita untuk bisa menjadi orang yang dikenal dengan kebaikan. Kalau dalam sisi komunikasi kan ada 3 tuh yang logos, pathos, ethos gitu kan. Logos berdasarkan logikanya, pathos rasanya, ethos tuh dari karakter seseorang. Nah, tujuan dari logos, pathos, ethos itu kan untuk dikenal sebagai apa? Untuk jalan mencapai kesananya, teman-teman, tentunya ada banyak cara agar kita dikenal sebagai orang yang ketika orang berbicara mengenai logika yang terkenal kamu gitu, terkenal saya. Kalau bicara soal rasa yang terkenal kita, bicara soal kredibilitas yang terkenal kita. Melalui jalan apa? Konsep pengenalan diri. Saya hanya nunjukin sedikit slide yang ini karena ini gampang dipelajari. Teman-teman saya udah banyak yang tahu dan mungkin sudah saling mengenal juga. Termasuk karakter yang mana sih sebenarnya teman-teman itu, yang koleris, yang sanguin, melankolis, atau plekmatis. Dari psikologis akan jauh lebih bisa menjelaskan ini. Tapi ini sebagai dasar awal aja ya, kenapa ini penting. Lalu kalau ketika saya berbicara, kita masuk ke branding. Nah, di buku saya, di Speak for Money ini saya bahas nih mengenai branding itu sebenarnya kita ini mau dikenal sebagai apa. Kalau saya ngajar ke SMA gitu ya, saya pasti bisa bilang bahwa setiap orang itu punya keinginan untuk menjadi seseorang. Teman-teman yang di SMA mungkin masih mencari. Tapi begitu kita memasuki dunia perkampusan sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi, harusnya sudah semakin terbentuk tuh. Kita tuh mau jadi apa? Dan kalau bisa sedetil mungkin. Kenapa sedetil mungkin? Karena saya selalu bilang bahwa kalau tujuan hidup kita itu jangka panjang, maka kalau kita meleset 1 senti dari arah kita di sini, begitu sampai ke jangka panjang itu, kita bisa meleset 1 kilo. Jadi kalau kita tidak spesifik menentukan diri kita mau jadi apa, khawatirnya di ujung sana kita nggak nyampe atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi harus tahu dulu mau jadi apa. Berdasarkan apa? Yang pertama, tampilan digital kita harus sesuai dengan karakter yang diinginkan. Apakah ada teman-teman yang tampilan digitalnya baik? Instagramnya, emailnya yang namanya masih aneh. Misalnya very cute 2019 gitu. Atau atau emailnya adalah handsome boy 1994@gmail.com gitu. Nama-nama kayak gitu. Nah, itu tidak menunjukkan Anda sebagai seseorang yang memiliki penampilan digital yang baik. Sebaik-baiknya adalah menggunakan nama asli sebenar-benarnya. Tapi kalaupun nama asli sudah dipergunakan oleh yang lain, paling tidak mendekati dan tidak ada kata-kata yang membingungkan. Karena kalau membingungkan, ketika nanti Anda ingin menjadi seorang profesional yang lain juga ikut bingung dan akhirnya meragukan. Sebenarnya Anda ini apa maksudnya? Kenapa dikasih nama very cute 1999? Well, I don't think that he or she is cute gitu kan misalnya gitu. Jadi harus sesuai, tampilan digitalnya harus benar dan di dalamnya sendiri pun sudah mulai diatur. Kecuali mau memiliki 2 platform digital, misalnya punya satu Instagram yang memang untuk main-main dengan teman-teman tertentu, close friends. Satu lagi memang untuk tujuan profesional. That's a different story. Begitupun untuk email. Ada email yang buat keluarga, ada email yang buat teman-teman SMA, mungkin email teman-teman gaul, satu lagi email untuk profesional ketika kita akan bekerja. It's okay. Tapi intinya tampilan digital harus dijaga. Mulai dari sosial media sampai ke nama-namanya itu tadi. Oke, yang pertama. Yang berikutnya adalah tampilan pakaian. Nanti kita bahas sedikit mengenai how to dress. You need a dress to be addressed. Jadi pakaian kita lah yang menentukan kita seperti apa.
Kita akan bahas nanti ya. Selanjutnya tampilan bicara. Nah, kalau dari sisi komunikasi, ini akan saya bahas lebih dalam. Bagaimana caranya kita melakukan komunikasi dan bicara agar bisa dimengerti, agar bisa diakui, dan materi yang kita sampaikan bisa ada impact-nya kepada lawan bicara. Karena kan sebuah teori komunikasi yang baik, ada komunikan, ada komunikator, lalu si komunikator ini mengatakan sesuatu kepada komunikan, didengar dengan baik, lalu di situ hasilnya komunikan itu bisa mengerti apa yang dikatakan, dan ya ada dan orang tersebut mau melakukan apa yang diminta oleh si komunikator. Dalam arti kata, seorang pembicara harus bisa menghipnotis lawan bicaranya agar mereka bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh lawan bicara. Kemampuan menghipnotis ini harus diawali dari branding yang tepat. Contohnya, kenapa seorang hipnotis biasanya nih ya, tampilnya itu agak aneh-aneh. Ada yang serba hitam, ada yang serba seram, ada yang dengan pakaian-pakaian tertentu. Penghipnotis ini berusaha agar ketika ada orang yang akan dihipnotis, dia bukan takut sih, dia segan duluan, dia kaget duluan. Jadi penampilan itu dilihat dari penampilan pakaiannya, lalu ketika dia mulai bicara, orang tersebut mau mendengarkan dan mengikuti apa yang dia minta. Ada tampilan bicaranya. Berikut tampilan gerakan, bahasa tubuh. Kembali ke dasar komunikasi, si verbal, vokal, visual. Teman-teman udah hafal ya. Verbal kata-kata, lalu verbal kata-kata, vokal suara kita, visual penampilan. Kalau diperhatikan, ternyata kan visual nih yang paling penting, yang 53% itu kan, 53% mempengaruhi itu kan visual. Jadi biar bagaimanapun juga penampilan visual kita mulai dari pakaian sampai ekspresi wajah, bahasa tubuh, itu sangat amat berpengaruh ketika kita ingin menjadi seorang komunikator yang baik, ketika kita ingin memiliki brand yang kuat. Tampilan gerakan. Dan yang terakhir adalah tampilan pikiran. It's the way you think. Ini termasuk yang paling utama. How smart are you? Karena salah satu cara untuk bisa sukses dalam hidup adalah punya kemampuan berpikir yang baik. Jadi apa yang kita pikirkan bisa kita tampilkan ke dalam keseluruhan materi kita, dalam tubuh maupun materi presentasi, menjadi sebuah hal yang impactful kepada orang lain. Sehingga brandingnya kuat dengan memiliki 5 tampilan ini. Lalu, kita harus kenal dirinya. Di buku saya, Speak for Money, saya bahas lebih detail mengenai hal ini. Saya sambil lewat aja. Yang pertama ada karakter yang saya sebut sebagai pengkritik. Jadi gini, sekarang saya minta teman-teman untuk memikirkan diri sendiri, Anda termasuk karakter yang mana? Mungkin salah satu, mungkin 2 berhimpitan, mungkin 3, tapi biasanya ada yang dominan. Ya, ketika Anda melihat sebuah keadaan, sebuah situasi, Anda termasuk karakter yang mana? Yang pertama karakternya adalah pengkritik. Ini adalah seperti orang-orang yang biasanya bekerja di LSM atau oposisi gitu ya, atau aktivis. Jadi setiap dia melihat sebuah situasi, maka dia akan mencari kurangnya untuk dikritik. Dan nggak salah, kita perlu orang-orang seperti ini untuk bisa bangun, untuk bisa membetulkan. Kan perlu ruang improvement untuk kita bisa improve kan. Jadi nggak apa-apa kalau memang karakternya adalah pengkritik. Oke. Yang berikutnya karakternya adalah pengajak. Pengajak ini adalah orang yang sangat ahli persuasif. Jadi ketika Anda bertemu dengan orang-orang pengajak, dia sambil ngomong dengan tenang, dengan santai, tanpa disadari Anda mengikuti dia. Ada orang yang karakternya memang begitu. Misalnya nih, Anda selesai kuliah, rencana mau makan siang nasi goreng gitu misalnya. Lalu Anda ketemu sama teman Anda ini nih, di tangga. Ketemu, ngobrol-ngobrol, dia cerita kalau dia pengen makan sate. Anda bilang, enggak, saya pengen makan nasi goreng. Tapi entah kenapa, dan dia juga tidak berusaha, dia cerita, oh iya ya nggak apa-apa sih, tapi sate di situ enak banget, karena begini, murah, udah gitu adem, udah gitu banyak ininya, itunya, dan ternyata tiba-tiba, ketika Anda, tanpa Anda sadari, Anda sudah menemani dia makan sate. Ada tuh orang-orang yang kayak gitu tuh, tipenya, pengajak. Yang berikutnya adalah pengajar. Nah, pengajar adalah tipe-tipe orang yang kalau ngomong runut, dari A sampai Z. Jadi ketika Anda bicara dengan orang-orang kayak gini, kita nyaman mendengarnya karena terstruktur bicaranya. Satu persatu, step by step. Selanjutnya adalah tipe pendengar. Ini juga gak kalah pentingnya dan gak kalah hebatnya. Tipe-tipe pendengar adalah orang yang mudah memperhatikan. Sehingga ketika dia bicara,
Dia hanya bicara 1-2 kata, lalu dia melempar materi tersebut, melempar pembicaraan tersebut, lalu dia menjadi pendengar yang baik dan bisa mengolah apa yang dia dengar. Selanjutnya tipe pemimpin. Nah, the leader. Kalau ini adalah tipe yang banyak memberikan usulan, banyak memberikan masukan, selalu ingin di depan, tipe-tipe pemimpin. Dan yang terakhir, saya menyebutnya tipe penghibur. Tipe ini adalah tipe yang penggembira. Sekali lagi, dari semua tipe ini nggak ada yang salah ya, semua orang punya karakter masing-masing. Jadi tipe penghibur adalah ketika kita bicara sama dia, bawaannya senang aja. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Jadi nggak tahu kenapa orang ini kalau dia ada, suasananya menjadi lebih menyenangkan. Segala sesuatu menjadi lebih lucu. Segala sesuatu menjadi lebih ramah. Jadi kita merasa nyaman di dekat dia. Nah, kira-kira karakter Anda yang mana? Apakah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau bersambungan? Setelah Anda resapi, nanti begitu kita mulai mengenal karakter diri sendiri, agar personal branding kita kuat, tajemin di situ. Misalnya, kalau Anda tipenya adalah, katakanlah apa ya, pengajak gitu. Tapi tiba-tiba Anda ingin jadi pengkritik. Agak sulit kalau Anda paksakan. Kalau memang dasarnya tidak ada di situ. Kecuali belajar dan melatih diri untuk menjadi seorang kritikus. Itu bisa. Tapi it's a different story. It's a different training. Oke, Anda tipenya adalah penghibur, tapi tiba-tiba Anda ingin jadi pemimpin. Pemimpin yang full menghibur tuh agak sulit gitu. Tapi bisa. Jadi Anda kenali dulu karakter yang mana, lalu tajamkan di situ agar ketika ingin muncul sebagai seorang yang memiliki personal branding yang kuat, sudah ada. Ini dasarnya. Oke. Lalu tinggal dipresentasikan dirinya mengenai caranya bagaimana? Kenali materi. Percaya diri, ini hal dasar ya. Jangan terburu-buru ketika bicara. Jujur dan mudah dimengerti dan disukai. Saya cerita ini kenapa? Karena saya bahas sedikit dalam pekerjaan saya sebagai Deputy Director Komunikasi untuk Formula E. Ketika saya bicara ke media, ketika saya bicara ke wartawan, saya selalu mempersiapkan materi semaksimal mungkin. Bahkan dari materi A sampai Z yang saya pelajari, saya harus tahu betul AA, AB, AC, BC, BB, BD, lalu YZ, XY, semua. Karena pertanyaan itu bisa kadang-kadang di luar konteks, tapi berhubungan. Kalau kita tidak bisa, dan hanya fokus pada satu materi saja, ketika kita bicara, ditanya yang lain, kita bingung. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain, saya suka bertemu dengan orang-orang yang mengajak kerjasama kami dalam sebuah pekerjaan. Seringkali yang ngajak kerjasama, apa yang dia katakan, apa yang dia tawarkan, tidak sesuai dengan apa yang dia tampilkan. Contohnya, mengirim tawaran pekerjaan, tawaran kerjasama dengan email yang tidak profesional. Itu udah aneh tuh buat saya. Kalau saya lagi kosong, lagi lowong, saya lebih mudah tuh untuk membuka satu persatu emailnya. Tapi ketika Anda melakukan ini kepada orang-orang yang super busy, super sibuk, begitu nama Anda membingungkan, lebih besar kemungkinan email yang Anda kirimkan dilewati. Jadi harus sesuai, ya kan? Lalu ketika bicara, ketika Anda ngomongnya terburu-buru, ketika Anda terlihat berbohong, ketika Anda bicara tanpa percaya diri pada saat menerangkan sesuatu, maka personal branding yang Anda munculkan akan hilang. Paling tidak akan membuat orang bertanya pada saat itu. Misalnya gini nih teman-teman. Anda sedang menawarkan sebuah kerjasama menjadi konsultan komunikasi untuk perusahaan saya. Lalu saya ajak ngomong nih. Ketika saya ajak bicara, tiba-tiba Anda terlihat bingung sendiri. Pada saat momen itu, saya merasakan ragu apakah branding yang Anda tawarkan ke saya itu sesuai dengan apa yang saya harapkan nanti saya berikan, karena Anda sendiri menampilkan brand kok ragu-ragu, apalagi Anda harus merepresentasikan brand saya nanti. Jadi, hal-hal kecil seperti ini, kalau tidak diperhatikan betul, hasilnya bisa berbahaya. Apa sih yang menyebabkan kekacauan tadi? Grogi, nervous, itu wajar. Sehingga kalau saya ngasih training komunikasi atau public speaking ke berbagai tempat, pasti pertanyaan ini muncul. Gimana caranya menghilangkan grogi? Saya balikin deh. Grogi boleh hilang nggak? Rata-rata bilang, iya, grogi harus hilang.
kalau pengalaman saya nih teman-teman, justru kalau kita bicara tanpa grogi, itu sangat amat berbahaya. Kenapa? Karena begitu kita bicara tanpa grogi, maka kita akan bicara tanpa teknik. Bicaranya nggak lagi mikirin audiens, nggak lagi mikirin materi, nggak lagi mikirin keadaan sekitar kita, tanpa berpikir panjang yang membuat kita ngomongnya terlalu datar dan hasilnya tidak maksimal. Jadi, setiap kali ingin tampil, ingin bicara, ingin mempresentasikan diri, harus nervous. Harus ada groginya. Yang nggak boleh, groginya membuat penampilan kita kacau. Jadi caranya adalah mengatur grogi. Mengendalikan grogi, bukan menghilangkan. Caranya macam-macam. Kapan-kapan saya share. Yang paling utama adalah mengatur nafas misalnya, lalu mempelajari materi agar bisa maksimal. Ya, semakin kita mengenal materi, akan semakin tenang kita bicara. Semakin tenang kita bicara, akan semakin maksimal impact-nya kepada audiens kita. Itu grogi. Cara penyampaiannya gimana? Di 2 buku saya, Speak for Money sama My Public Speaking, dasarnya adalah teknik ini, teman-teman. Namanya saya sebut claps. Kayak kita dapat tepuk tangan setiap kali kita selesai bicara. Jadi, ketika Anda bicara, saya harapkan Anda mendapatkan tepuk tangan dari audiensnya dengan menggunakan teknik ini. Clear, loud, and powerful speaking. Itu aja. Itu dipraktekkan, maka Anda menjadi seorang public speaker yang baik. Itu aja. Bicara yang clear. Berarti bicara yang jelas. Artikulasinya baik. Menggunakan intonasi yang tepat. Maka Anda akan lebih mudah dimengerti dan membuat audiens Anda nyaman mendengar Anda bicara. Seorang pembicara publik yang hebat adalah seorang pembicara publik yang bisa mendekatkan dirinya kepada audiensnya dengan bicara yang mudah dimengerti dan diperhatikan. Caranya adalah bicaranya clear, jelas. Yang berikutnya loud. Loud itu berarti suaranya terdengar. Berarti kita menggunakan power, bukan teriak, pakai diafragma. Ya, next time kita share mengenai hal itu. Dan powerful speaking. Nah, powerful speaking itu yang paling sederhana adalah kalau saya pelajari dari saya belajar siaran radio, itu nyebutnya adalah KISS. Keep it short and simple. Bicara yang pendek dan langsung ke tujuan. Jadi gini istilahnya, ketika kita bicara, jangan muter-muter. Tujuan kita apa, mengarah ke sana, ya jalannya ke sana. Jangan terlalu ambil kanan-kiri, akhirnya nggak nyampe. Dan yang paling parah, powerful speaking itu ada ketidakmampuan kita melakukan powerful speaking adalah ketika kita bicara terlalu banyak menggunakan kata sambung seperti well, nah, ya. Semakin banyak kata pengisi filler words yang kita pergunakan, akan semakin jauh jarak antara Anda dengan audiens Anda. Misalnya nih, ketika saya bicara seperti ini, saat saya bicara kebanyakan e-nya, maka akan mengganggu kan. Saya akan menjelaskan mengenai personal branding. Betapa banyak Anda yang akhirnya begitu sudah dekat, menjauh karena ada filler words. Caranya yang paling sederhana adalah filler words-nya ditahan aja dulu. Jadi, nggak ada yang melarang Anda berhenti bicara kalau saat Anda sedang melakukan sebuah komunikasi. Anda boleh diam kok. Contohnya, jadi saya akan menjelaskan mengenai personal branding. Di tengah-tengah kata-kata atau kalimat saya itu berhenti. Itu adalah e-nya saya. Cuman nggak saya sebutkan, tapi saya tahan. Itu disebut sebagai powerful pause. Jadi berhenti tapi bermakna. Kayaknya lagi mikir gitu. Tapi jangan kelamaan ya, jangan yang saya. Nah, itu kelamaan. Itu ketahuan bingungnya, ketahuan lupanya. Jangan kelamaan juga. Nah, dengan teknik claps ini, Anda bisa menjadi seseorang yang memiliki kemampuan meyakinkan ketika ingin menunjukkan personal branding Anda. Bicaranya seperti itu. Oke, lanjut. Si 55% ya, 55% dari penampilan kita visual. Pakaian seperti apa sih yang kita pentingkan? Ya, yang dasar utama adalah harus pas, jangan kegedean, jangan kekecilan karena akan terlihat aneh. Ketika Anda melakukan sebuah presentasi, pastikan bahunya sesuai, jangan Anda pakai jas yang kepanjangan
atau kekecilan sampai kancingnya tarik-tarik gitu ya. Ukuran harus pas. Itu dulu deh yang paling sederhana. Lalu apa sih yang perlu lainnya? Saya menyebutkan beberapa penampilan jangan terlalu menarik perhatian atau mengganggu ya. Lalu jangan ada hal-hal yang membuat Anda terlihat aneh. Jadi tampillah dengan elegan. Ya, kalau ada yang punya tato, hati-hati karena ada beberapa jenis pekerjaan yang mungkin belum boleh kalau tatoan. Misalnya Anda mau jadi kerja di bank gitu ya. Saya nggak tahu nanti ya 5-10 tahun ke depan, tapi sekarang kayaknya saya belum pernah ketemu. Anda mau jadi pegawai bank, tapi Anda punya tato di muka gitu. Kan agak sulit, bukan nggak mungkin, agak sulit kan untuk bisa masuk ke sana. Jadi harus sedikit hati-hati. Ketika Anda bicara, pastikan Anda tidak menggunakan sesuatu yang mengganggu kayak kuteksnya warna-warni, merah, kuning, hijau, ungu gitu. Karena ketika Anda bicara, teman-teman, saat Anda menggerakkan tangan seperti ini dengan kuteks warna-warni, maka audiens akan lebih memperhatikan kuteks Anda dibanding materi Anda. Yang Anda lihat kuteksnya bukan materi saya yang ini. Gitu ya. Jadi, ketika Anda tampil begitu, maka Anda akan mengganggu ya. Oke, sedikit mengenai bahasa tubuh. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita menjadi seorang personal branding yang kuat dengan bahasa tubuh yang tepat? Saya bahas sedikit pertama mengenai kepala. Seorang pembicara yang baik, ketika Anda sudah tahu Anda ingin mengatakan apa, maka gerakan dari atas ke bawah Anda harus teratur dan harus diatur. Contohnya gerakan kepala. Ini pun harus bergerak. Ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Saya mau ambil contoh begini. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa seseorang bisa terlihat kelas kehidupannya dari anggukan kepalanya. Semakin cepat dia mengangguk, biasanya kelas kehidupannya semakin rendah. Makanya bos-bos itu kalau ditanya atau bicara, ngangguknya tuh pelan dan teratur. Anda berikan usulan kepada bos Anda nanti, dia akan jawab, oh ya, oh baik-baik. Beda ketika Anda bicara dengan bawahan. Anda baru ngomong, oh iya gitu. Oh baik gitu. Anda kadang-kadang belum ngomong apa aja sama orang tersebut, baru bilang, mas saya mau, oh iya gitu. Dengan gerakan anggukan kepala yang cepat. Jadi diatur anggukan kepalanya. Ya, wajahnya harus ada ekspresi wajah yang tepat. Saya sekarang sedang mendevelop tentang training di digital communication. Karena kan sekarang kita banyak bicara menggunakan aplikasi digital. Apalagi dalam pandemi seperti sekarang, meeting, kelas, pertemuan, presentasi, semua digital. Maka ada yang berubah dari apa yang biasa kita lakukan. Ekspresi wajah jadi sangat penting. Kalau dulu Anda bicara jauh, yang diperhatikan oleh orang bahasa tubuh, gerakan Anda, ke kanan, ke kiri, tangan. Tapi sekarang dengan aplikasi yang lebih fokus kepada wajah Anda, maka ekspresi wajah harus terlihat saat Anda memberikan sesuatu. Ada bingungnya, ada senengnya, ada setujunya, ada kagetnya, yang memberikan rasa atau emosi kepada orang yang Anda ajak bicara. Selanjutnya mengenai badannya bergerak, lalu tangan. Nah, perhatiin nggak teman-teman, dari tadi saya terus menggerakkan tangan. Karena ada sebuah penelitian, Anda ada yang suka lihat TED Talk, aplikasi ada, website ada. Jadi TED Talk itu adalah sebuah website digital yang di dalamnya banyak pembicara, dan pembicara-pembicara di situ berbicara mengenai banyak hal, macam-macam. Lalu karena dia bentuknya digital, website, dia melakukan survei. Apa yang paling banyak disukai atau yang paling membuat orang mudah memperhatikan pembicaranya, sehingga bertahan di website tersebut. Ternyata bukan pembicaranya yang hebat, materinya yang luar biasa, bukan kontroversial, bukan pembicaranya terkenal, tapi ternyata orang lebih nyaman memperhatikan ketika si pembicara bicara dengan tangan yang bergerak. Jadi penemuan baru sekarang mengatakan bahwa bahasa tubuh itu sangat amat dipengaruhi oleh gerakan tangan. So teman-teman, ketika Anda bicara, baik Anda bicara di depan banyak orang secara langsung ataupun secara digital, gerakanlah tangan. Supaya ketika Anda bergerak, tangan ini menunjukkan emosi yang ingin Anda sampaikan. Memperjelas apa yang ingin Anda tampilkan. Saya ketika bilang 1, 2, 3, saya tunjukkan ke tangan.
Karena ini membuat orang lain lebih mengerti. Dan ketika bilang 1, 2, 3, tampilannya tangannya juga ke depan, bukan ke belakang. Karena ini jauh lebih sopan dan lebih ramah. Kalau ke belakang, 1, 2, 3. Ke depan, 1, 2, 3. Beda ya? Nah, itu juga menunjukkan bagaimana karakter Anda bicara. Gerakan tangannya semua juga diatur. Kapan-kapan saya lebih detail mengenai bahasa tubuh. Lalu berikutnya adalah ini dia. Selanjutnya apa? Kaki. Kalau kaki pergerakan ke sana kemari ya. Nanti susah kalau saya jelasin sekarang. Oke, terakhir dari saya. Tentunya teman-teman kita ingin menjadi seorang pembicara yang top. Maka saya ambil kata top itu sebagai personal branding kita sebagai orang yang memiliki karakter top ke dalam 3 hal. TOP. Yang pertama adalah tulus. Jadi, untuk menjadi seorang yang memiliki personal branding yang baik, apapun yang Anda pilih nanti, apapun karakter yang mau Anda kuatkan, maka Anda harus lakukan dengan tulus. Karena kalau tidak, Anda terlihat sedang membuat-buat. Maka apapun yang Anda tampilkan nggak akan maksimal. Tulus itu pertama adalah Anda harus menyukai apa yang ingin Anda sampaikan. Anda harus menyukai karakter tersebut. Jadi harus tulus. Yang berikutnya adalah original. Saya selalu bertanya nih biasanya ke peserta seminar. Banyak yang mengatakan kita harus jadi diri sendiri. Betul atau salah menurut Anda? Jadi diri sendiri. 97% kebanyakan peserta seminar saya bilang, yes, betul, kita harus jadi diri sendiri. Maka saya bilang, salah. Karena nasihat jadi diri sendiri itu adalah sebuah nasihat yang sangat berbahaya kalau diberikan kepada orang yang bukan orang baik dan orang hebat. Kenapa? Kalau ada orang yang masih ragu-ragu, tidak percaya diri, kalau ngomong berantakan, tidak tahu harus jadi apa, nggak punya branding, nggak tahu mesti bagaimana, lalu Anda ketemu orang tersebut dan katakanlah, hey, jadilah diri sendiri. Maka dia akan selamanya menjadi orang seperti itu. Jadi maksud saya adalah ketika saya bilang original itu adalah jadilah diri sendiri yang lebih baik. Berdasarkan karakter Anda yang tadi sudah saya bahas. Berdasarkan personal branding Anda yang Anda inginkan. Tapi be much better than that. Jadilah yang jauh lebih baik dari itu. Agar Anda punya kekuatan untuk bisa menampilkan yang lebih banyak lagi ketimbang Anda sekarang. Dan yang terakhir, pintar. Orang yang tidak baca 1 hari, tidak enak didengar 1 minggu. Apapun kondisinya, yang paling utama Anda harus pintar agar Anda bisa menjadi orang yang menarik. Anda harus tampilkan ketertarikan kepada materi bicara Anda, kepada personal branding Anda, kepada orang tersebut. Itu dulu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Mas Pep. Siap. Ini memang kalau ketemu Mas Ibram, ngobrol sama Mas Ibram tuh selalu dapat pelajaran-pelajaran baru gitu ya. Itu jadi kayak terlena gitu Mas tadi dengerin gitu. Kayak seru banget. Sampai ini pertanyaan dari classmate gak usah dijawab kali ya gitu. Pertanyaan sendiri gitu. Anyway banyak sekali pertanyaan dari classmate Mas Ibram. Boleh kita langsung saja kali ya? Boleh. Kira-kira yang mana? Mohon izin nih karena sudah lewat dari setengah jam. Kita lanjut dulu nggak apa-apa ya? Ya. Siap, baik. Ini ada dari Alia Zafira. Kak, Alia mau tanya. Aku bingung nih ketika disuruh buat tentuin mau dikenal sebagai apa. Jadi gimana sih cara decide what you want to be known for itu? Bagaimana? Oke. Alia, hai. Banyak teman-teman yang bertanya begini nih pasti. Saya itu mau jadi apa ya? Pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Yang disuka tuh apa sih? Pasti punya yang disuka kan? Punya hobi, punya kesenangan, punya hal yang biasanya kita habiskan waktu luang dengan itu. Nah, apa yang ingin kita jadikan, usahakan jangan terlalu jauh dari itu. Misalnya nih, suka nonton. Berarti Anda bisa jadi orang yang bekerja di dunia seni, bisa bekerja di industri film, bisa sebagai kritikus film, bisa sebagai penulis, karena berhubungan dengan itu. Tergantung film seperti apa yang Anda tonton. Anda suka film politik, mungkin Anda tertarik dengan kehidupan sebagai seorang politisi, mungkin Anda kayak gitu. Jadi kita mencarinya dari awal diri kita. Kita nih sukanya apa? Anda suka alam, berarti Anda mungkin termasuk orang yang bisa nanti bekerjanya di dunia pariwisata. Di situ Anda masuk ke industri kreatif, dari situ Anda bisa menjadi tour guide gitu.
Anda suka ketika bicara orang mendengarkan, berarti Anda bisa jadi seorang public speaker, Anda bisa jadi seorang presenter, Anda bisa jadi seorang orator. Nah, dari situ tahu dulu hobi kita, apa yang kita suka, apa yang membuat kita tersenyum dalam hati ketika kita melakukan atau mendengarnya, nanti akan berkembang tuh. Oh, ternyata saya memilih jalur ini. Jalurnya jangan dipotong dulu. Jangan saya suka film, maka saya mau jadi director, sutradara. Jangan ke situ dulu. Luaskan, biar nanti sambil jalan terarahnya kemana. Tapi tetap dalam lingkaran itu. Kira-kira begitu, Alia. Baik, seperti itu Mbak Alia ya. Semoga itu ya cukup puas dengan jawabannya ya. Karena pasti akan ada pertanyaan selanjutnya nih. Narasumber hebat nih. Kita lanjut Mas Yobram. Pertanyaan dari Ardiana. Saya ingin bertanya, bagaimana nih cara mahasiswa menghadapi tantangan saat menciptakan personal branding di sosmed? Karena kan harus mempertimbangkan feedback gitu ya. Gimana? Ya, oke. Kalau di sosmed ini masih sebagai ajang untuk bukan profesional gitu ya, saya pribadi banget, sebenarnya saya kembalikan ke teman-teman. Mau memunculkan apa, terserah, itu nggak masalah. Asal nggak aneh-aneh banget ya, yang justru menjadi jejak digital berbahaya ke depannya gitu. Nah, itu baru nggak boleh. Apapun itu nggak boleh. Misalnya Anda ingin tampil terlalu vulgar, Anda ingin mengkritik terlalu tajam, Anda ingin berkomentar terlalu keras terhadap sesuatu, tiba-tiba suatu saat Anda diharuskan masuk ke dunia itu, bekerja di bidang itu, kan bahaya. Nah, kalau bisa jangan. Kalau masih mau nekat pingin muncul hal-hal seperti itunya, ya di Insta story aja yang 24 jam hilang gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang capture, gitu-gitulah. Tapi intinya jangan sampai Anda juga jadi pribadi yang kaku, yang aneh, yang nggak gaul, yang nggak berani munculin apa-apa. It's okay to show who you are. Asalkan nggak terlalu keluar dari norma-norma yang ada, gitu aja sih. Baik, itu jawaban dari Mas Yobram ya. Selanjutnya boleh ya Mas ya? Kita agak dikejar waktu. Dari Maira Istiqomah. Nah, ini menarik. Selamat siang Kak. Saya Maira Istiqomah bertanya, bagaimana cara brand kita menarik, jadi mudah diingat dan memiliki impact besar di masyarakat dan pasar? Oke. Untuk bisa menentukan apakah dan bagaimana caranya agar kita mendapatkan pasar yang kuat, maka yang harus pertama kali dilakukan oleh Maira justru melihat pasarnya itu siapa. Jadi ketika membuat brand, yang dilihat itu pasarnya, bukan brandnya. Ketika Anda berkomunikasi, Anda lihat dulu siapa yang Anda ajak komunikasi. Publiknya siapa, baru materinya. Nah, ketika sudah ditentukan, misalnya brandnya perempuan, kelas sosialnya BC, gitu ya, kayak gitu-gitu ya, tinggal di kota besar. Nanti tampilan brandnya disesuaikan dengan apa yang mereka suka dan mereka kenal. Sehingga mudah nyambungnya. Ketika itu sudah dilakukan, melakukan survei terhadap pasarnya, maka akan lebih mudah untuk membuat sebuah brand yang gampang diingat. Nah, kata kunci berikutnya adalah gampang diingat. Yang memiliki perbedaan, tapi tidak terlalu rumit untuk dipikirkan. Karena ketika kita muncul di sebuah pasar luas dengan pemain yang begitu banyak, maka kalau kita menjadi brand atau memiliki sesuatu yang sama dengan yang ada di pasar, kita akan mudah terbuang. Cari sesuatu yang menjadi ciri khas kamu, yang membuat orang gampang ingetnya. Beda dikit aja, nggak apa-apa. Jadi istilahnya, iya, sedikit berbeda lebih baik daripada lebih baik, sedikit lebih baik. Baik. Gak usah pikirin harus lebih enak mungkin gitu ya. Nanti dulu, ya nggak apa-apa kalau emang udah gitu. Nggak usah dipikirin harus lebih bagus, nanti dulu. Tapi untuk bisa nyolek kepada masyarakat, kepada orang banyak, yang beda dulu. Eye-catching gitu ya? Bisa eye-catching, bisa rasanya beda, bisa materi promosinya beda. Pokoknya yang ini beda aja. Walaupun rasanya sebenarnya sama-sama aja. Tapi penyampaiannya berbeda, jadi orang ingat dan penasaran. Baik, siap. Selanjutnya dari Aulia Windy Safira Kak, ini tentang rebranding gitu. Jadi kalau misalnya kita punya karakter awal tuh pengajar, tapi kok rasanya berubah ke karakter pengkritik gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ya? Mempertahankan atau rebranding? Mencampurkan. Ya, remake, digabungin.
digabungin. Nanti ketika digabungin mana yang lebih kuat nggak apa-apa. Kan jadi pengajar, tapi ketika mulai bicara kok karena kita melihat situasi sekitar, ketidakadilan, melihat ketidakseimbangan, kita mulai jadi seorang pengkritik. Tapi gunakanlah kritik-kritik Anda dengan teknik mengajar yang runut. Jadi nggak tanpa arah dan tanpa sebab gitu. Kalau tiba-tiba kita kuat tetap sebagai seorang pengajar, nah berarti kita bisa punya kemampuan yang mengkritik, katakanlah orang yang kita ajar, agar mereka terpancing untuk bisa lebih baik lagi. Jadi digabungin. Nah nanti rasa kuatnya yang mana, tempelin ke sana, agar lebih powerful. Dikombinasikan gitu ya? Dikombinasikan, betul. Baik. Selanjutnya, Mas Hilbram, waduh banyak banget pertanyaan ini. Tapi mohon maaf untuk classmate tidak semuanya mungkin akan dibacakan karena keterbatasan waktu ya. Tapi beberapa yang mention ke Instagram @hilbramdunar nanti saya coba jawab ya di situ ya. Baik. Nah, dari Samara Iva, bagaimana menyikapi momen saat kita lagi nggak mood nih Mas? Kadang-kadang kondisi lagi terlalu senang atau terlalu happy gitu. Jadi kadang-kadang personal brandingnya tuh rancu. Nah ini bicara mood gimana nih Mas? Ini memang kalau bicara soal mood ya, seneng sedih, naik turun itu memang butuh usaha dan kedewasaan sebenarnya. Jadi gini, biasanya itu seiring berjalan waktu akan kita mudah mengatur. Saya sudah terbiasa siaran setiap hari, setiap pagi. Syuting juga terus-terusan, ngajar juga terus-terusan. Bisa dibayangin teman-teman kalau tiba-tiba satu hari saya nggak mood sama sekali karena ada sebuah keadaan lah, lalu siarannya berantakan, ngajarnya males-malesan, syuting nggak mau, kan orang nggak tahu ya gitu. Kalau yang saya lakukan dari pengalaman nih, kita biasakan diri kita untuk bicara dengan bahagia. Atau kalau teman-teman, biasakan diri teman-teman untuk menjadi pribadi yang bahagia. Biasain dulu ya, nggak bisa bahagia terus, nggak gitu juga caranya. Saya juga nggak minta itu. Tapi kalau kita terbiasa untuk bahagia, kalau kita bekerja terbiasa bahagia, ketika melakukan hal itu, sedihnya hilang. Atau paling tidak berkurang. Jadi gini, saya selalu melatih diri saya dari dulu, setiap kali saya ngomong, berbagi, itu saya seneng. Karena personal branding saya adalah sebagai seorang trainer yang berbagi kepada sesama. Jadi ketika saya sedih, saya harus ngomong, pada saat ngomong tuh sedih saya hilang, berubah jadi seneng. Nanti sedih lagi, and it's okay. Tapi paling tidak begitu kita sedang melakukan sesuatu yang kita sukai atau pekerjaan kita tersebut tidak terganggu dan kita bisa senang. Jadi biasakan jadi pribadi yang bahagia. Oke. Ada pertanyaan juga dari Muhammad Yusuf Hakim ini ya. Apakah personal branding dapat diterapkan di keseharian kita? Nah, proses pembelajaran yang benar agar dapat menerapkan personal branding tersebut dengan baik bagaimana? Yes, betul sekali Mas Yusuf. Personal branding justru harus dilakukan dalam keseharian. Karena kalau enggak, tulusnya tadi hilang. Terlihat sebagai Anda orang yang berubah-berubah. Atau tidak. Iya, labil. Tidak pada kenyataannya. Jadi, efeknya begini. Sesuatu yang kita lakukan sering menjadi bagian dari diri kita. Ya, sesuatu yang menjadi bagian dari diri kita menjadi bagian dari karakter kita. Sesuatu yang menjadi bagian dari karakter kita, maka akan menjadi personal branding kita. Jadi, awalnya tuh harus sering dulu. Kalau sering melakukan itu, maka lama-lama itulah yang akan dikenal sebagai apa yang Anda inginkan. Seseorang yang sering marah dikenal sebagai pemarah. Seseorang yang sering tertawa dikenal sebagai orang yang mudah gembira. Seseorang yang gampang takut dikenal sebagai penakut. Nah, ini akan berjalan terus dalam kehidupan Anda. Jadi ketika Anda nanti memasuki dunia kerja, dan Anda termasuk orang yang malas bekerja, maka Anda akan dikenal sebagai pemalas. Padahal sebenarnya Anda rajin, cuman ya nggak selalu rajin. Ada malasnya. Tapi di momen-momen tertentu yang terlihat malasnya, itu cap yang nempel ke Anda, branding yang nempel ke Anda. Jadi ketika kita sudah terbiasa dari awal untuk menentukan personal brandingnya mau jadi apa, lalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan lebih mudah untuk memperkenalkan diri kepada orang lain seperti personal branding yang Anda inginkan. Baik. Mas Hilbram, izin satu pertanyaan terakhir boleh? Boleh. Aduh, banyak banget nih, seru banget. Lanjut aja terus.
sampai Oh, keluarnya ya. habis. Aduh, benar-benar nih luar biasa. Berarti ini animo dari Classmate besar dan semoga Mas Ridwan ada episode selanjutnya nih. Oke, siap. Nanti kita lanjut lagi. Mungkin izin untuk Classmate juga, ini adalah pertanyaan terakhir yang dibacakan, jadi mohon maaf jika ada yang belum sempat dibacakan. Dari Raffi Adiansah. Nah, bagaimana jika kita menghadapi berbagai orang dengan karakteristik audiens yang berbeda? Jadi apakah kita menjadi diri kita sendiri atau justru cair menyesuaikan audiens yang kita hadapi, Mas? Ya, jawabannya yang paling sederhana adalah menyesuaikan dengan audiens. Apapun itu, ketika kita bicara, kita harus menyesuaikan dengan audiens. Personal branding kita harus mudah diterima oleh audiens. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bagus banget nih pertanyaannya Raffi, karena menjadi penutup juga. Jangan ketika Anda sudah merasa memiliki personal branding, jadi setiap kali Anda muncul, Anda cuma mau jadi itu. Itu juga blunder. Itu juga membuat Anda bisa kehilangan kepercayaan orang. Misalnya Anda memang ingin tampil sebagai orang yang cool gitu. Anak band, kan suka ada gitu tuh. Anak band. Saya sebagai penyiar radio udah ketemu ratusan band, ribuan musisi. Ada yang emang baik, normal, biasa gitu. Banyak juga yang ingin dikenal dengan personal branding yang cool. Sehingga kalau diajak bicara, tuh yang gitu tuh modelnya. Ya, emang album kita ini adalah album yang gitu. Jadi kan kadang-kadang saya ngomong apa sih lo gitu kan. PR gitu. Padahal ini biasa aja, nggak usah gitu juga kali ngomongnya gitu. Jadi ketika kita sedang dalam suasana cair, maka kita harus bisa menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Ada masyarakat yang memang ketika kita bicara, kita harus sangat formal. Kalau saya diundang ke acara-acara yang sangat formal, kenegaraan, maka bicaranya juga sangat formal dan pendek-pendek. Tapi ketika kita bicara ke teman-teman mahasiswa, ke orang yang pada umumnya, maka nada bicara saya juga berubah. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan audiensnya. Betul, Raffi. Tapi personal brandingnya nggak hilang. Maksudnya adalah, jangan tiba-tiba karena kita secuek itu ke teman-teman mahasiswa, mungkin kalau ke teman-teman sebaya, lalu kita bicara dengan kalimat yang tidak baik. Keluar kata kasar, keluar makian, keluar kata slang yang kurang sopan, sehingga kita akan dikenal sebagai orang yang terlalu cuek dan tidak sopan. Nah, ketika ingin punya personal branding yang baik, itunya tetap harus sama. Sopannya tetap ada. Tapi pengambilan nada bicara, pemilihan kata, bahasa tubuhnya disesuaikan dengan audiens. Kira-kira begitu. Baik. Benar kan? Benar pas saya bilang di awal. Sama Mas Wilbram selalu dapat ilmu yang berguna. Mas Wilbram, untuk menutup kelas ini mungkin ada satu pesan gitu ya untuk classmate di rumah. Oke, ya teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan saya. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Udah mengeluarkan kuota sekian banyak, udah menemani lemes-lemes puasa, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Kembali ke personal branding, jangan lupa untuk memiliki keinginan dulu, karakter Anda itu ingin menjadi seperti apa, yang baik ya. Lalu diasah satu persatu, lalu didalamkan satu persatu, sehingga makin Anda dalamkan, makin terbentuk karakter yang Anda inginkan. Dari situ jadilah pribadi yang fleksibel ketika bertemu banyak orang, yang jadi yang ramah, hormat kepada sesama, dan yang paling penting, mudah diajak berkomunikasi. Karena saya selalu percaya bahwa dalam komunikasi yang tepat, ada rezeki yang hebat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wilbram. Mungkin Mbak Devi Terima juga kasih, Mas Wilbram. Oh, saya janji mau kasih buku. Nanti yang udah DM dan juga mention di Instagram, saya DM balik. Siap, okay. Itu nanti saya kirim ya, hadiahnya ya. Yang sangat bermanfaat. Terima kasih Mas Wilbram Dunar, praktisi komunikasi. Terima kasih. Thank you. Kita juga ya. terima kasih dari UI. Ini udah 24 SKS tadi. Silakan langsung ambil ijazahnya nanti. Ijazahnya segera dikirim online. Ya, Anda naik semester berikutnya. Ya, terima kasih juga untuk Mbak Devi ya untuk kesediaannya meluangkan waktu berbagi dalam kelas ini ya Mbak Devi ya, manajer ya, direktur kita nih, kebanggaan ya. Tunggu untuk kelas bersama lagi dengan UI dan juga kelas bersama tentu saja nanti pasti dengan Mas Wilbram lagi. Thank you so much Mas Wilbram. Thank you banget kelas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Devi, terima kasih direktur kemahasiswaan kita. Kita terus bekerja sama ya Mbak ya. Pasti. Ditunggu ya teman-teman, jangan kapok ya. Assalamualaikum Mbak Devi, terima kasih.
Dan juga untuk classmate di rumah, tentunya juga setelah ini kita masih ada untuk kelas bersama Ramadan. Nah, apa itu? Jadi kita juga membentuk sebuah kelas baru di bulan Ramadan ini, kelas bersama Ramadan. Dan kali ini adalah tipsnya mengelola emosi selama Ramadan. Nah, itu nanti pukul 16 sampai 16.30 di channel YouTube yang sama. Jadi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe segera. Dan juga untuk follow akun-akun sosmed kita di Instagram kelas bersama kita, atau juga Facebook kita di kelas bersama spasi kita. Atau ingin ada pertanyaan lebih lanjut dan ingin mengenal tentang personal branding lebih lanjut, bisa juga follow atau lihat dan mention di Instagram Mas @hilbramdunar. Baik, dan juga satu informasi lainnya yaitu di masa pandemi ini rasanya sangat tepat dan juga di bulan Ramadan ini rasanya sangat indah kalau kita bisa berbagi kepada sesama, yaitu masyarakat atau warga yang rentan di masa pandemi virus COVID-19 ini. Bersama dengan kitabisa.com, kami membuka jalur donasi, yaitu di kitabisa.com/kelas bersama bisa. Jadi silakan untuk berdonasi di saluran atau di jalur donasi yang telah kelas bersama siapkan. Terima kasih untuk classmate semua. Saya host Feby Sukamdhani mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama kelas ini berlangsung. Sampai ketemu di kelas bersama berikutnya. Dan semua informasi itu dapat kita lihat di sosmed kelas bersama. Jadi silakan untuk pantau terus agenda kita dan mari kita belajar bareng-bareng. Terima kasih, saya Feby Sukamdhani. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.